Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kelas 6 SDIT Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat 1. Menentukan peta pikiran pada teks bacaan. 2. Memahami makna proklamasi kemerdekaan. 3. Mengenal pola lantai pada tarian kreasi daerah. Pengertian peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas, informasi dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah agar informasi mudah dipelajari oleh siswa dengan mencantumkan kata pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Anak-anak, mari kita membaca bersama teks berikut ini. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Dari teks bacaan bunga teratai, anak-anak, kita dapat membuat peta pikiran seperti gambar di bawah ini. Kita bisa membuat pertanyaan dengan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sekarang kita bahas untuk pertanyaan apa. Apa yang dimaksud dengan bunga teratai? Jawabnya adalah tanaman yang tumbuh di air. Mengapa bunga teratai tumbuh di air? Jawabnya adalah agar bisa beradaptasi. Siapa yang dibahas dalam bacaan tersebut? Jawabnya adalah bunga teratai. Di mana bunga teratai
dapat berkembang biak? Jawabnya di air. Kapan bunga teratai melakukan aktivitasnya untuk adaptasi dan berkembang biak? Jawabnya adalah pada siang hari. Bagaimana bunga teratai beradaptasi? Jawabnya adalah daun bundar dan lebar, serta batang berongga. Itulah yang disebut dengan peta pikiran. Di tengah-tengahnya kita kasih tulisan bunga teratai, karena yang dibahas dalam bacaan tersebut adalah bunga teratai. Selanjutnya, anak-anak dapat menentukan peta pikiran pada teks bacaan Sejarah Kemerdekaan Indonesia pada buku paket tematik tema 2 halaman 3-6. Anak-anak, adapun makna proklamasi sebagai berikut. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Dari kelima makna proklamasi tersebut, anak-anak harus paham maksud dari makna tersebut. Dengan proklamasi, kita menjadi bangsa yang merdeka karena persatuan bangsa. Di antaranya tercermin dalam seni budaya lokal pada tarian daerah. Pada tarian daerah, kita mengenal pola lantai, yaitu pengaturan posisi pada saat menari. Pola lantai dalam tarian ada 4, yaitu 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tapi kuat. Contohnya pada tari Yuspan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. 2. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sumatera. 3.
Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari Mak Badong, Toraja, Sumatera Selatan. Tari Randai, Sumatera Barat. 4. Pola lantai garis horizontal. Penari membentuk garis lurus ke samping. Contohnya tari saman, tari indang, tari lengger, tari rampak, tari yapin. Nah, anak-anakku sayang, jangan lupa kerjakan peta pikiran pada buku paket tema 2, bacaannya halaman 3-6, tugasnya pada halaman 6-7. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.